Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Empowers. Kembali lagi dengan saya Rahmi Rainingsi, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan luar sekolah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pelatihan mengenai membangun karakter dan nilai-nilai moral. Oh iya, sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa sih karakter dan nilai moral itu? Kalau belum tahu, mari kita simak baik-baik ya. Nah, di sini ada pengertian dari morals. Apa itu morals? Nah, saya akan menjelaskan moral itu apa. Morals adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai berdasarkan pada apa yang orang atau masyarakat percaya kebenarannya. Nah, maksudnya tuh kayak moral itu ya kayak udah terjadi apapun yang terjadi, dan itu tuh tanpa diragukan lagi, kayak udah nyata kalau itu emang ada gitu. Jadi kayak bukan mitos atau bukan duga-duga gitu, jadi emang kejadian dan itu emang bener-bener fakta, itu namanya morals. Nah, lalu selanjutnya ada values. Sebelumnya ada yang tahu values nggak? Dut, dut, dut. Pokoknya aku nggak akan lihat kalau nggak ada yang lihat. Ini pada kemana ya? Halo murid-muridku. Enggak, Bu. Oh, oke. Mungkin Dwi Rahayu dan teman-temannya belum mengerti apa itu values, maka saya akan menjelaskan pengertiannya. Values adalah prinsip-prinsip moral dan kepercayaan yang orang atau masyarakat anggap sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan, yang mereka cenderung untuk hidup berdasarkan pedoman atas nilai dan prinsip tersebut. Maksudnya tuh maaf, di sini ada kesalahan teknis, kekurangan huruf M karena emang keyboard saya sedang error. Ya, mungkin Anda juga mengerti prinsip moral dan kepercayaan orang masyarakat anggap sesuatu itu penting karena tuh Values apa? jadi tuh eh, itu merupakan prinsip-prinsip. Jadi sama kayak moral, tapi kalau moral itu kejadian. Nah, ini tuh kalau ini tuh orang sudah percaya dengan yang dianggap penting dalam kehidupan di masyarakat, seperti itu. Karena atas pedoman tuh kayak dipercaya, dan itu tuh kayak suatu acuan gitu. Mengerti? Iya kan kata ya, dia jauh yang deket lagi sama dia, jadi nggak mau gua jadi jauh gitu, nggak dikasih waktu buat makan kan. Lihat, lo lihat ke sini dong. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip moral dan nilai-nilai. Nah, di sini tuh ada 5 poin. Yang pertama, mementingkan organisasi. Yang kedua, rasa hormat. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kepedulian. Dan yang 5, kewajaran. Nah, maksudnya tuh mementingkan organisasi karena kan kita sebagai manusia pasti ada rasa sosial. Nah, mungkin yang sosial itu kita kayak mementingkan keputusan bersama. Kita tuh tidak boleh mementingkan kehidupan sendiri atau keputusan sendiri. Jadi apapun yang itu kepentingan bersama, kita harus pentingkan lebih utama. Nah, terus rasa hormat maksudnya ya kita pasti setiap orang harus menghormati, sama-sama menghormati, karena apabila ingin dihormati ya kita harus menghormati. Jadi sebagai seseorang, sebagai manusia, kita harus memiliki rasa hormat satu sama lain. Nah, yang ketiga itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan kayak amanah gitu, kayak udah diamanahkan, jadi kita tuh harus tanggung jawab.
apa yang telah kita diamanahkan, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Pokoknya kita harus tanggung jawab apa yang telah kita lakukan atau kita perbuat dan apa yang diperintahkan. Nah, terus yang keempat itu ada kewajaran. Nah, kewajaran itu di sini tuh seperti apa ya? Wajar itu maksudnya bukan wajar. Iya, Durahayu mungkin ingin nanya apa? Jangan kayak gitu dong. Jangan langsung live. Ya, silahkan. Mungkin Durahayu kurang mengerti. Maksudnya di sini bukan silahkan keluar ya, tapi silahkan bertanya. Jelaskan yang kewajaran. Oke, sebentar ya Dwi Rahayu. Kewajaran pada maksud itu di sini tuh wajar apa yang kita telah diberikan atau wajar yang telah terjadi itu kita harus nggak usah heran gitu. Jadi mungkin di sini wajar tuh kayak ya wajar lah kayak gini bukan kayak gitu, tapi ya wajar soalnya kita tuh udah diperintahkan seperti ini, atau wajar karena itu kejadiannya telah dipahami gitu. Jadi wajar itu kayak sudah dipahami, udah dimengerti, jadi itu disebut dengan kewajaran. Lalu yang kelima itu ada kepedulian. Kepeduliannya itu maksudnya kita tuh sama-sama peduli satu sama lain. Kita harus peduli terhadap lingkungan, teman ataupun keluarga yang ada di sekitar. Kita tuh harus peduli satu sama lain, jadi saling berkaitan. Kamera lu nggak bisa. Jadi kita harus mempunyai rasa kepedulian satu sama lain. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita buka sesi pertanyaan. Silahkan untuk kesempatan ini tidak dibuang baik-baik. Gue juga kadang join bocah. Ada persidangan tadi ya. Kita tiga-tigaan lagi ya. Ini nggak ada yang mau bertanya? Apa cukup jelas? Cukup. Satu dikit udah gitu, ini waktunya lama banget. Nggak bisa chat personal gitu ya, chat orang satu. Sudah jelas mungkin? Apa bangun jam
jam 2 emang Tapi kan mereka mah enak dua-duanya udah. Nah, kita mentang-mentang paling bego. Belakangin dulu. Oke, saya akan melanjutkan slide selanjutnya jika tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Nah, pada slide selanjutnya ada pengertian dari karakter. Apa sih karakter itu? Karakter adalah atribut bawaan yang kompleks dari seseorang yang menentukan moral, aksi, dan reaksi secara etika dari seseorang tersebut. Nah, pasti kan seseorang itu punya karakter beda-beda kan? Dia si A, si B, si C pasti mempunyai karakter dari bawaan lahirnya. Apa emang itu sudah menjadi watak karakter itu tuh sama. Nah, itu tuh pasti setiap orang tuh berbeda, kayak si A wataknya keras, si B, si C wataknya melankolis atau apa, emosian. Tapi kan semua itu bisa kita hadapin dengan udah 2 sih suaranya. kita bisa hadapin dengan baik-baik. Nah, pada slide selanjutnya itu ada ciri-ciri karakter. Nah, di sini ciri-ciri karakter itu ada 7. Yang pertama itu jujur, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga peduli, yang keempat setia, yang kelima percaya diri, yang keenam itu bijaksana, dan yang ketujuh itu tidak egois. Nah, jujur di sini kita tuh harus jujur dalam setiap perkataan. Jadi apapun yang terjadi kita harus jujur, karena walaupun jujur itu menyakitkan, tapi setidaknya kita mengungkapkan apa yang kejadian itu yang sebenarnya. Nah, terus dapat dipercaya itu ya karena kita jujur, jadi seseorang tersebut dapat dipercaya dengan tindakan-tindakan dan ucapannya. Jadi kalau orang sering bohong, sering mengatakan yang tidak sebenarnya, itu nggak bakal dipercaya. Sedangkan orang yang jujur itu bakalan dapat dipercaya. Nah, terus yang ketiga itu ada peduli. Nah, tadi udah jelas peduli itu maksudnya kayak peduli sama teman, sama keluarga, sama lingkungan. Kita tuh harus peduli apa yang terjadi dengan lingkungan kita. Kita harus peduli kepada setiap yang terjadi. Nah, terus setia itu ya kita harus tetap ada dalam setiap kondisi apapun terhadap sesuatu yang terjadi. Jadi kita tidak boleh mengelak dari kejadian yang sedang kita alami. Lalu yang kelima itu ada percaya diri. Nah, di sini percaya diri itu sangat penting karena orang yang mempunyai percaya diri itu akan sukses. Apapun yang dilakukan, kalau kita percaya diri pasti itu akan berhasil. Sedangkan seseorang yang tidak mempunyai kepercayaan diri itu bakal minder, bakal down, dia merasa dirinya itu tidak akan sukses gitu. Jadi kepada setiap orang itu harus percaya diri kalau kita bisa, kita mampu, dan kita bakal berhasil. Nah, yang keenam itu ada bijaksana. Bijaksana itu kita harus bijaksana dalam setiap keputusan, setiap mengambil langkah, setiap mengambil cara atau solusi, kita harus tetap bijaksana. Bijaksananya itu kayak apa ya, di sini mungkin pada ngerti ya, bijaksana itu kita harus ikutin semua aturannya, kita tetap menjalankannya gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada tidak egois. Tidak egois itu ya iya, kita nggak boleh menang sendiri, karena tidak egois. Karena kalau kita egois, kita ingin menang sendiri, itu bakalan kacau kepada diri kita. Kita karakter sebagai seseorang itu tidak bakal disukai oleh orang lain. Jadi orang lain tidak akan percaya kepada kita. Jadi kita harus mementingkan kepentingan orang lain walaupun di atas kepentingan kita sendiri, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mayang, apakah karakter setiap orang berbeda? Mengapa begitu? Ya, saya akan menjawabnya.
Iya memang setiap orang itu mempunyai karakter berbeda Mayang gitu. Belum tentu karakter saya sama dengan karakter Mayang. Kalau setiap karakter sama itu tidak ada percekcokan dalam setiap kehidupan, karena di dalam pikiran orang itu akan berbeda. Misalkan saya ingin A, namun Anda ingin B. Nah, dari jalan itu pasti setiap karakter akan muncul. Karakter saya keras dan karakter Mayang lembut, tetapi gampang nangis atau cengeng gitu. Nah, dari situ harus ada yang mengalah atau harus dirembukan baik-baik bagaimana mestinya. Tidak harus egois kepada kalau saya yang menang gitu atau Mayang yang menang gitu. Jadi kita harus saling kita tidak egois, kita tuh harus bijaksana seperti apa dalam mengambil keputusan, seperti itu. Apakah jelas saudara Mayang? Gue bergaya sih. Gelasnya nggak ada. Lu tadi si Abul ngapain lu? Ini suara gue jelas dari situ. Suara gue jelas gak? Apakah jelas saudara Mayang? Mayang Sari Bakti. Oh iya. Cynthia tidur ya? Lulus nggak Tadi tadi? gue mau join, laptop gue kan lagi dipakai buat sertifikat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ntar aja dulu gue mandi dulu ya. Nanya dong, Dut. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya sudah lelah. Biar maksudnya apa ya? Oke, di sini ada pertanyaan dari Dwi Rahayu Wijayanti. Oke, saya maklumi tadi mungkin Dwi Rahayu ke toilet. Saya akan jelaskan bijaksana itu maksudnya apa. Nah, bijaksana itu setiap orang kan harus mempunyai kebijaksanaan kan. Jadi setiap mengambil keputusan atau setiap ada masalah, kita harus bijaksana menjalankannya. Jadi kita tidak boleh egois. Kita harus Dua-duanya dijawab pertanyaan gue. jadi kita tuh misalkan gini, untuk Ayu ada suatu masalah. Nah, terus masalahnya itu memang sangat rumit. Nah, kita tuh harus mencairkan suatu masalah itu dengan sikap yang bijaksana. Tidak boleh dengan tangan dingin. Pokoknya kita tuh harus menyelesaikannya tuh dengan secara perlahan. Terus kita harus mementingkan kepentingan yang lain juga. Terus keputusannya tuh nanti seperti apa. Jadi kita tuh harus bijaksana. Tangan dingin, beku, iya bisa jadi. Lalu apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya ingin melanjutkan. Oke, saya akan lanjutkan slide selanjutnya. Nah, mengapa sih karakter itu penting? Nah, menurut kalian kenapa sih kalau karakter itu penting? Coba tolong jawab di kolom komentar. Menurut kalian mengapa karakter itu penting? Silahkan tulis di kolom komentar ya.
yang lain mungkin mungkin menurut Rahayu karakter itu biasanya memudahkan untuk mengingat sesuatu kayak identitas diri. Contoh, oh iya, karakternya lucu, pelit, nggak tahu sih benar atau tidak, tapi sekali saya nah ini mungkin nggak tahu ya saya Yuyun itu siapa. Mungkin Dwi Rahayu mencontohkan seseorang nih, misalkan betul apa kata Ayu, misalkan seseorang yang kita sering kenal itu, misalkan karakternya itu lucu, mungkin dianya sering ngelawak gitu, terus apa-apa jadi bahan yang ada bahan apa. Maaf, nah saya akan lanjutkan. Nah, mungkin menurut Ciai Wijayanti, Yuyun dulunya main AVJ. lu Oke, maaf saya lanjutkan. Mungkin emang si Yuyun itu sering main AVJ, jadi karakternya lucu, kebawa kayak teman-temannya Sule, Ajis Gagap. Namun itu merupakan karakter dari belum semua watak ya, kayak ya kalau misalkan dia pemarah atau dia emosian atau dia melankolis, nah itu merupakan karakter seperti itu. Terus ada pertanyaan dari Mayang, apakah kita bisa merubah karakter yang buruk pada orang lain? Jika bisa, berikan alasannya. Jika tidak bisa, berikan alasannya juga. Oke, kalau menurut saya seperti ini. Kita bisa merubah karakter orang lain asal orang lainnya itu bisa diatur. Misalkan seperti dia itu orangnya itu dendam atau emosian gitu. Nah terus mohon serius kepada Dwi Rahayu Jayanti. Maaf saya kurang fokus. Nah kalau menurut saya misalkan seseorang itu karakternya pemalas, pemarah atau emosian, kita bisa ngerubahnya asal memang dari dirinya dia itu ada kemauan, seperti dia itu kayak pendendam gitu. Setiap orang ngomong sedikit tentang dia bakalan dendam tuh bener-bener yang marah, kecewa, atau dia main tangan atau entah kenapa. Nah terus kita bisa bilanginnya kayak sebenarnya tuh bukan kayak gitu caranya, tapi kita tuh bilang kalau misalkan seperti itu kita tuh bilangin kalau caranya tuh bukan kayak gitu, salah. Nah kita tuh harus bilangin itu tuh nggak baik, kalau pendendam tuh nggak baik, nanti bakalan jadi masalah atau masalah yang besar. Nah terus kalau dia pemalas, karakternya dia malas banget, tidak mau mengerjakan sesuatu, nah kita harus motivasiin dia, kita harus bilangin ke dia kalau malas itu tidak berguna di dunia ini, kayak gitu. Mungkin ada juga sih yang tidak bisa dirubah, namun tergantung orang. Kalau emang orangnya bisa mengikuti apa kata arahan kita, dia bisa ngerubah. Tapi kalau emang orang yang sudah menjadi watak dari bawaan lahir, itu mungkin itu kurang jelas, itu mungkin nanti bakal ada waktunya dia untuk sadar. Lalu kenapa sih karakter itu penting? Nah di sini menurut Warren Bennis berkata that after vision and passion, integrity or character is the most basic fundamental competency to be a leader. Ia bahkan kemudian menyampaikan bahwa integritas adalah dasar thirst. Nah, jadi tuh kalau misalkan kita mempunyai karakter yang baik, itu tuh bisa menjadi pemimpin. That after vision of passion itu.
Nah, seorang pemimpin itu juga harus mempunyai karakter yang baik, mempunyai karakter yang bijaksana seperti ciri-ciri yang telah saya sampaikan. Nah, apabila seorang pemimpin tidak mempunyai karakter yang seperti itu, dia bakalan lengser apa yang telah ia kerjakan, kepercayaan terus. Nah, apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kita tahu dong tujuan kita itu apa. Nanya tuh, nanti nanya. Apakah mau? Iya, silahkan Dianti Nur Arifani, silahkan tulis di kolom komentar. Lu mandi kali. Lu pernah dalam ya? Nah, pernah dalam. Tapi kagak bawa baju tuh. Tuh gerah. Contohnya apa dari integritas dasar? Kalau nggak ada favorit pun gimana? Jadi biasa aja. Maksudnya? Maksud dari Dianti Nur Arifani ini kan ini maksudnya bukan integritas dasar ya, maksudnya sini kan integritas adalah integritas itu suatu dasar dari thirst, jadi bukan integritas dasar itu. Jadi seperti ini misalkan OBT empowernya dia udah ke empower tapi ya nah karena itu kan kalau misalkan integritas dasar itu kita tuh bakalan terus integritas dasar adalah dasar dari dasar dari kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan kita tergantung dari karakter kan. Nah, karakter itu seperti apa? Kalau misalkan dia sering berkata jujur, pasti kita percaya kepada orang itu. Tapi apabila orang itu sering berkata bohong, kita tidak bakal percaya kepada beliau. Kita bakalan berpikir selalu negatif kepada dia. Jadi tergantung karakter itu masing-masing. Misalkan karakter si A itu susah dipercaya, tukang bohong gitu. Nah itu tuh kita nggak ada dasar-dasar untuk percaya sama orang tersebut, seperti itu. Mungkin itu pertanyaan jawaban yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas mohon maaf. Si A, ayo deal sih ya. Ayo deal siapa itu ya? Saya kurang kenal. Lanjut cikgu. Oke, saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada komponen-komponen dasar. mana cikgu? Halo? Komponen-komponen karakter. Oke, maaf ini ada kesalahan teknik. Oke, saya next aja ya. Pengembangan karakter dan moral. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan karakter dan moral. Nah, apa saja sih karakter-karakter yang baik? Mungkin kalian tahu karakter-karakter yang baik seperti apa? Yang tahu boleh diisi di kolom komentar ya.
Ayo silahkan yang tahu karakter yang baik itu seperti apa. Karakter yang baik itu adalah karakter Belum ganggu. Itu jawabnya apa? oh mungkin Dwi Rahayu Wijayanti tidak memperhatikan apa yang telah saya sampaikan. Ajar lu. Karakter yang baik itu karakter yang tidak baik. Maksudnya seperti apa? Mohon maaf kepada Dwi Rahayu Wijayanti, jawaban Anda salah. Tetnot. Silakan. Bukan seperti itu Dwi Rahayu Wijayanti. Misalkan saya akan jelaskan. Nah, ini ada jawaban menurut Dianti Nur Arifiani, karakter yang baik itu yang menghargai orang lain. Nah, contohnya seperti itu. Itu merupakan karakter yang tadi apa? Ramah ya, ramah gitu, bersifat fleksibel. Oke, betul. Nah, ada lagi tidak kaku. Mungkin ada lagi. Menurut kalian karakter yang baik itu seperti apa sih? Ayo dong jawab. Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Atau saya lanjut saja ya. Kita akan mengetahui apa saja karakter yang baik. Nah, mohon maaf sekali atas kesalahan teknik. Di sini tidak muncul tulisannya, tapi saya akan menjelaskan secara lebih detail tanpa tulisan yang ada di PowerPoint. Nah, karakter yang baik itu seperti satu itu kayak percaya diri. Tadi juga udah jelas di awal, percaya diri maksudnya kita harus percaya diri, perasaan. Jadi tuh kita tidak ada beban yang menggeluti diri kita. Jadi kita tuh harus percaya apa yang kita lakukan itu pasti akan benar, akan berhasil. Kita harus percaya diri karena sesuatu yang kita percaya itu akan terjadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya pantang menyerah. Nah, terus habis itu pantang menyerah. Nah, dari setiap orang itu kan kalau ingin sukses itu kita harus pantang menyerah kan. Pantang menyerah itu ya kita harus semangat, kita harus mempunyai suatu tujuan bagaimana supaya jadi orang yang sukses, orang yang maju. Lalu kreatif, pemberani. Nah, terus kreatif itu maksudnya ya sebagai orang kita harus mempunyai pola pikir yang kreatif. Ya kita nggak diem begitu saja. Iya, mohon maaf ya. Itu sebenarnya ada tulisannya, namun tidak terbaca. Jadi hanya foto. Fotonya mungkin sedang bergaya. Mohon maaf sekali. Nah, terus ya selanjutnya tadi ada
Lalu saya akan mungkin kurang jelas tadi eh, tanpa foto, tapi tadi saya sudah jelaskan beberapa. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari beberapa tersebut? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin saudara Cynthia, dia Nawang, Mayang, apakah cukup jelas? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kebutuhan lingkungan kita terpenuhi, proses hidup biasanya berjalan mulus, butuh kegigihan dan keberanian untuk menghadapi setiap tantangan dan terus berusaha sehingga berhasil. Oke, karena mungkin sudah jelas, saya akan melanjutkan slide selanjutnya ya. Lihat peluang dan harapan. Lalu Anda sedang memotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan berjuang hingga sampai tujuan. Keduanya juga akan mendorong Anda memiliki terobosan baru yang berusaha Nah, untuk mencapai tujuan dengan cara yang kreatif dan eksplisit. di sini apa saja sih yang membentuk karakter? Nah, dengan penjelasan selanjutnya, saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman. Apa saja sih yang membentuk karakter itu? Disimak baik-baik ya. Nah, yang pertama itu ada faktor keturunan, yang kedua ada lingkungan fisik dan sosial, yang ketiga pengalaman masa kanak-kanak, yang keempat pengaruh kawan sebaya, yang kelima media komunikasi, dan yang keenam itu situasi spesifik peran tertentu. Nah, maksudnya faktor keturunan itu, nah mungkin di sini karakter itu bawaan ya dari orang tua atau dari keluarganya, keturunan gitu. Jadi kalau misalkan keluarga atau keturunannya merupakan wataknya itu keras, itu memang sudah bawaan seperti orang, contohnya seperti orang Batak gitu. Itu pasti kan karakternya itu kan keras-keras, beda dengan orang Jawa yang halus, lembut itu. Tapi di sini juga ada juga dari faktor lingkungan fisik dan sosial. Nah, maksudnya itu bukan seperti karakternya itu kayak misalkan dia pencuri, pembohong. Nah, itu kan pasti kita lihat lingkungan itu seperti apa, apakah lingkungannya pada lingkungan yang tidak tepat, ataukah lingkungannya kurang baik. Itu tuh pasti kita dapat menilai dari lingkungannya itu. Nah, terus pengalaman masa anak-anak ya pasti udah mengerti lah ya. Nah, terus yang keempat itu ada pengaruh kawan sebaya. Nah, ini tuh merupakan faktor yang sangat besar karena kawan sebaya itu merupakan teman yang dapat dipercaya, terutama anak ABG. Nah, itu tuh bisa berpengaruh banget, soalnya kita lebih banyak waktu kepada teman daripada keluarga. Nah, ini tuh merupakan suatu poin yang harus diperhatikan. Terus media komunikasi juga, dan situasi spesifik dan peran. Oke, selanjutnya bagaimana karakter bisa diukur dengan baik. Nih, selanjutnya itu ada penjelasan seperti ini. Nah, karakter itu dapat dengan baik itu kayak pengetahuan kognitif, nilai-nilai yang diekspresikan, komitmen yang diekspresikan, rencana yang tertulis, perilaku pribadi sosial yang jelas terlihat. Nah, pengetahuan kognitif itu ya kita tahu lah gitu, pengetahuannya itu seperti apa wawasannya luas atau wawasannya sempit. Nah, nilai-nilai diekspresikan itu juga kayak kita pasti tahu kalau emang dia
Seseorang yang baik pasti karakternya juga baik, namun orang yang berlingkungan atau mendapatkan lingkungan yang kurang baik itu bakalan berpengaruh juga. Nah, lalu selanjutnya bagaimana karakter yang baik bisa dikembangkan. Nah, di sini tuh komunikasi yang efektif dan nilai-nilai yang terbagi antara keluarga, sekolah, agama, organisasi, dan komunitas. Nah, di sini tuh komunikasi itu sangat penting, terutama bagi keluarga. Keluarga itu merupakan pendidikan yang utama, atau ada masalah apa-apa itu selalu harus yang pertama itu keluarga. Nah, yang kedua itu sekolah, karena setelah keluarga itu pasti sekolah. Kita dapat dibentuk di keluarga, yang kedua di sekolah, lalu kepada agamanya masing-masing, dan setiap organisasi atau komunitasnya yang dia geluti. Lalu selanjutnya ada pengembangan nilai-nilai moral pribadi. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu belajar bagaimana bersikap di dalam masyarakat melalui moral, nilai, dan prinsip. Terus yang kedua ada belajar lebih jujur, dapat dipercaya dengan etis dalam setiap tindakan, sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Yang ketiga, bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itu merupakan suatu nilai-nilai moral pribadi supaya mendapatkan karakter yang lebih baik. Lalu klasifikasi klasifikasi nilai. Yang pertama itu ada nilai etika, nilai sosial, nilai spiritual, nilai edukasi, dan nilai profesional. Lalu selanjutnya ada proses peningkatan nilai mutu. Nah, yang pertama itu ada menilai situasi saat ini, yang kedua menciptakan kondisi untuk perubahan, yang ketiga menerapkan perubahan, yang keempat menilai apakah perubahan telah membuat sesuatu yang lebih baik. Nah, jika kita ingin mendapatkan nilai-nilai mutu yang baik, kita harus paham semua yang terdapat di 4 ini. Jadi kita harus menilai situasinya, terus menciptakan kondisi yang lebih baik lagi, menerapkan, dan kita akan merasakan perubahan yang telah kita dapatkan. Oke, selanjutnya membangun karakter yang kuat. Kapan sih self improvement dengan kesuksesan, dari mana kita memulai? Nah, di sini saya akan menjelaskan kiat-kiatnya. Nah, yang pertama, jika Anda gagal, berhentilah berpikir dan merasa gagal, seolah-olah Anda tidak pernah merasa gagal, karena bagaimana orang lain dapat menerima Anda sementara Anda sendiri tak dapat menerimanya. Nah, maksudnya kalau emang kitanya sedang terpuruk, kita harus terima, dan itu merupakan suatu hal yang dapat membangkitkan kita, seperti itu. Nah, terus bila Anda merasa terpuruk, kita harus membantu satu sama lain, jangan orang lain malah ikut terpuruk atau kita itu ikut terpuruk. Lalu motivasi adalah jantungnya pengembangan diri. Nah, di sini saya mempunyai kiat-kiat untuk meraih kesuksesan, untuk membangun peningkatan karakter. Pada slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu raihlah mimpimu, karena masa depan yang kita inginkan merupakan masa depan yang cerah. Jadi kita harus meraih mimpi supaya kehidupan kita lebih baik. Nah, terus yang kedua itu ada percaya dengan diri sendiri. Kita harus percaya kalau kita percaya, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, terus yang ketiga, jangan mengeluh, karena kalau mengeluh itu merupakan satu poin yang bikin down dan tidak bakal maju, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ada keluarga dan teman. Nah, keluarga ini kan merupakan harta atau yang tak ternilai. Nah, dengan keluarga itu merupakan suatu support dan dukungan yang menjadi satu acuan bagi seseorang. Nah, terus yang selanjutnya berpegang pada cita-cita.
Nah, kita tahu cita-cita kita apa, terus lalu kita tuh harus mewujudkan cita-cita kita dengan pantang menyerah. Kita harus percaya diri, kita tidak boleh menyerah, pokoknya kita harus semangat. Terus jadilah diri sendiri. Nah, diri sendiri itulah kita yang menentukan bagaimana kita ke depannya nanti. Yang kelima, kalau saya mau aku pasti bisa. Jadi kita harus optimis, buktiin kalau kita memang bisa. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya atas membangun karakter dan nilai moral. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas apa yang telah saya sampaikan, saudara-saudara? Bentar lagi. Saya Jeremy tadi. Thomas, Thomas. Lu lihat dalam beturah. kenapa? Si Valerie Thomas, jadi tuh dia nge-snapgram. Nah, di snapgram itu bukan ada suara ngomong gini, pokoknya masalah 3 bulan. Oke, mungkin terima kasih Tapi boleh atas anjing gak sih? materi yang telah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Empowers.